setidaknya di rumah dalam mobil ya oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah Baik, Pak. Manggilnya apa ya? Anak-anakku udah pada gede. Adik-adik, apa kabar adik-adik? Alhamdulillah baik, Bapak-bapak. Bapak-bapak, bapaknya kan cuma satu. Udah pada mandi belum? Sudah, Pak. Nanti sore, Pak. Astagfirullah, asri. Itu bikin pempek berarti sama keringat tuh ya? Libur, Pak. Oke. Puji udah siap pemaparan? Insya Allah, Pak. Oke, sok sambil coba masuk dulu. Tolong dinyalain dulu kameranya semuanya guys. Foto dulu kita absen. Ya, Pak. Mana yang lainnya? Belum masuk kali, Pak. Aduh, masih kucuk-kucuk mata. Oke, udah siap? Oke, Pak, siap. Mas Alif fotoin ya? Oke, Pak, siap. 1, 2, 3. Ya. Udah, Pak. Asri spotnya cuma sedikit doang, setengah doang, nggak masuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua, teman-teman mahasiswa semua, teman mahasiswa yang Anda kata tercinta. Tetap semangat di pandemi sekarang, mudah-mudahan teman-teman si kesehatan keluarga ya. Oke, pertemuan sekarang adalah pertemuan yang seharusnya itu adalah setelah UTS sebagainya. Oke, sebentar. Di saya udah azan, kita break azan dulu sebentar ya. Itu udah jelek. Bukan, belakangnya jadi bagus. Udah buana nih. Lu sini. Ya, Pak. Kalau sudah dikasih apa? Makan. Nggak tahu ini, Pak. Nggak nilai. Belum, Pak. Dip. Dosen, Dip. Ada kejahitan, banget. Apa? Samain aja yang tadi nasi goreng apa? Masa liter aja. 3.000 bang dia. 3.000. Terapi ya. Di apa? Yang pesan? Belum jahat benar. Katanya gue. Pesan dah.
kalau ngetes mic itu gimana caranya ya? Halo bunyi gitu. Ke mana? Ke speaker situ nggak bisa ya? Terus? Oh belum, cari yang itu. Yang langsung yang kamu nggak ada. Kalau itu nggak bisa ya? Langsung ke speaker aktif itu. Minimal itu headset ada di mana? Di bawah, di bawah. Di bawah nyari headset kan Pak? Iya, mic yang ada mic-nya. Kamu mau coba mic-nya gitu. Bagusan. Ya, bisa sih udah azannya. Bangga Mbak Puji buat pemaparan. Langsung dimulai sekarang Pak. Besok. Iya, itu sekarang enggak. Tapi saya nggak bisa yang katanya bagi layarnya gitu Pak. Kenapa emang? Saya nggak ngerti. Kamu pakai HP ya? Iya. Kamu emang udah ngirim ke saya? Tunggu deh loh Pak, dia lewat email. Oh ya? Sebentar, saya cek dulu emailnya. Oh iya. Ya, mangga Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Bapak slide-nya nggak jalan? Oh, next Pak gitu dong. Aduh. Konsep manusia sehat dan sakit. Definisi sehat menurut WHO pada tahun 1947. Sehat adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit ataupun kelemahan. Yang kedua, Presiden Communication on Health Need of Nations TED tahun 1953.
Sehat bukan merupakan suatu kondisi, tetapi merupakan penyesuaian, merupakan suatu keadaan, tapi merupakan suatu proses, yaitu proses adaptasi individu yang tidak hanya terhadap fisik mereka, tetapi terhadap lingkungan sosialnya. Yang ketiga, Fender. Pada tahun 1982, sehat adalah aktualisasi atau perwujudan yang diperoleh individu melalui kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain. Perilaku yang sesuai dengan tujuan, perawatan diri yang kompeten, sedangkan penyesuaian diperlukan untuk mempertahankan stabilitas dan integritas sosial. Definisi sehat Fender ini mencakup stabilitas dan aktualisasi. Yang keempat, menurut Payne pada tahun 1983, sehat adalah fungsi efektif dari sumber-sumber perawatan diri atau self-care research yang menjamin untuk perawatan diri atau self-care action secara adekuat. Di sini ada self-care research dan self-care action. Self-care research adalah mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Self-care action adalah perilaku yang sesuai dengan tujuan, diperlukan untuk memperoleh, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi psikososial dan spiritual. B. Faktor yang mempengaruhi diri seseorang tentang sehat. Yang pertama, status perkembangan. Mencakup kemampuan mengerti tentang keadaan sehat dan kemampuan berespon terhadap perubahan dalam kesehatan dikaitkan dengan usia. Contohnya, bayi dapat merasakan sakit tapi tidak dapat mengungkapkan dan mengatasinya. Yang kedua, pengetahuan perawat tentang status perkembangan individu dan membantu mengantisipasi perilaku-perilaku selanjutnya. Yang kedua, pengaruh sosiokultural. Masing-masing kultur punya pandangan tentang sehat yang diturunkan dari orang tua pada anaknya. Contohnya orang Cina, sehat adalah keseimbangan antara yin dan yang. Orang dengan ekonomi rendah memandang flu sesuatu yang biasa dan merasa sehat. Yang ketiga, pengalaman masa lalu. Seseorang dapat merasakan nyeri atau sakit atau disfungsi tidak berfungsi keadaan normal karena sebelumnya. Membantu menentukan definisi seseorang tentang sakit. Yang keempat, harapan seseorang tentang dirinya. Seseorang mengharapkan dapat berfungsi pada tingkat yang tinggi, baik fisik maupun psikososialnya, jika mereka sehat. C. Faktor lain yang berhubungan dengan diri. Bagaimana individu menerima dirinya dengan baik. Self-esteem, body image, kebutuhan, peran, dan kemampuan. Jika ada ancaman, anxiety atau cemas. D. Definisi sakit. Yang pertama yaitu menurut Parsons tahun 1972. Sakit adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Yang kedua, Baursans pada tahun 1965. Seseorang menggunakan 3 kriteria untuk menentukan apakah mereka sakit. Yang pertama, adanya gejala, misalnya naiknya temperatur atau nyeri. Yang kedua, persepsi tentang bagaimana mereka merasakan, baik buruk, sakit. Yang ketiga, kemampuan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, bekerja ataupun sekolah. Penyakit. Istilah medis yang digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan kekurangan kapasitas. Hubungan sehat, sakit, dan penyakit pada dasarnya merupakan keadaan sehat dan sakit.
seperti hasil interaksi seseorang dengan lingkungannya, sebagai manifestasi keberhasilan atau kegagalan dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Gangguan kesehatan, misalnya ketidakseimbangan antara faktor host, agen, environment. F. Tahap sakit. Yang pertama, ada tahap gejala. Tahap gejala terbagi lagi. Yang pertama, tahap transisi, yaitu individu percaya ada kelainan dalam tubuhnya, merasa dirinya tidak sehat, merasa timbulnya berbagai gejala, merasa ada bahaya. Mempunyai 3 aspek. Yang pertama, secara fisik, misalnya nyeri, panas tinggi. Yang kedua, kognitif, misalnya interpretasi terhadap gejala. Yang ketiga, respon emosi, contohnya cemas. Konsultasi dengan orang terdekat. Contohnya, gejala dan perasaan kadang-kadang mencoba pengobatan di rumah. Tahap kedua yaitu tahap asumsi terhadap peran sakit, psikrol, penerimaan terhadap sakit. Individu mencari kepastian sakitnya dari keluarga atau teman. Mencari pertolongan dari profesi kesehatan yang lain. Mengobati sendiri, mengikuti nasihat teman atau keluarga. Tahap yang ketiga yaitu tahap kontak dengan pelayanan kesehatan. Individu yang sakit misalnya meminta nasihat dari profesi kesehatan atau inisiatif sendiri. Kemudian yang kedua, tipe informasi. Bisa dah. Tewek bang. Tipe informasi. Bang, duduk bang. Tiganya nggak dibaca. Ih, belum paham. Yang Tiga tipe informasi kan? iya, 3 tipe informasi. Contohnya validasi keadaan sakit, penjelasan tentang gejala yang tidak dimengerti, dan keyakinan bahwa mereka akan sembuh atau lebih baik. Yang ketiga, jika tidak ada gejala, misalnya individu mempersepsikan dirinya telah sembuh. Jika ada gejala kembali pada profesi kesehatan. Ini baru ke mana? Yang keempat yaitu tahap ketergantungan. Duduk. Di sini tuh bang. Tadi udah makan nasi kuning kok. Setiap orang mempunyai tingkat ketergantungan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Perawat mempunyai tugas yaitu yang pertama, mengkaji kebutuhan ketergantungan pasien dikaitkan dengan tahap perkembangan. Yang kedua, support terhadap perilaku yang mengarah pada kemandirian. Tahap yang kelima, tahap penyembuhan. Pasien belajar untuk melepaskan peran sakit dan kembali pada kondisi sebelum sakit. Kesiapan fungsi sosial, memberi pasien untuk berfungsi dengan meningkatkan kemandirian, memberikan harapan dan support. Tingkat pencegahan. Tingkat pencegahan dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pencegahan sekunder, pencegahan primer, dan pencegahan sekunder dilakukan pada masa individu mulai sakit. Sehat. Yang pertama, suhu normal antara 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Tubuhnya sehat, bugar dan tidak lemas. Wajahnya berseri, tidak nyeri, emosi stabil. Tidak ada gangguan fisik, psikis maupun sosial. Ciri-ciri sakit. Suhu abnormal atau 38 derajat Celcius. Tubuhnya lemas, lunglai, letih, dan tidak semangat dalam melakukan segala aktivitas. Wajahnya pucat dan tubuh terasa nyeri. Adanya gangguan fisik dan psikis maupun sosial. Dampak sakit. Yang pertama, perubahan peran. Konsep sehat sakit pada anak-anak, orang dewasa, dan lansia.
Anak yang sakit ditandai dengan tingkah laku rewel, sering menangis dan tidak nafsu makan. Orang dewasa dianggap sakit jika lesu, tidak dapat bekerja, kehilangan nafsu makan. Penyebab sakit sama teman tapi dia nggak di sana gitu. terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama karena pengaruh gejala alam seperti panas dingin terhadap tubuh manusia. Yang kedua, manusia yang diklasifikasikan ke dalam makanan panas. Itu makanan yang diklasifikasikan atau manusia yang diklasifikasikan? Tahu gitu loh, enggak. Entah kepala. Ya. Dia tahu. Ih. Apa Pak? Nomor 2, makanan yang diklasifikasikan atau manusia yang diklasifikasikan? Makanan nih kayaknya Pak. Kamu tadi nyebutnya manusia. Ih, terhadap tuh manusia, Bapak punya baca yang atas. Iya toh. Ya sok lanjut. Yang kedua, makanan yang diklasifikasikan ke dalam makanan panas dan dingin. Yang ketiga, supranatural. Roh seperti roh, guna-guna, setan dan lain-lain. Untuk mengobati sakit yang termasuk dalam golongan pertama dan kedua, dapat digunakan obat-obatan, ramuan-ramuan, pijat, kerok, tangan makan, dan bantuan tenaga kesehatan. Untuk penyebab sakit yang ketiga, harus dimintakan bantuan dukun atau paranormal, kiai, dan lain-lain. Dengan demikian, upaya penanggulangannya tergantung kepada kepercayaan mereka terhadap penyebab sakit. Perilaku sehat dan perilaku sakit. Kesehatan adalah suatu respon seseorang atau organisme terhadap stimulus objek yang berkaitan dengan sakit dan penyakit. Perilaku kesehatan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, perilaku pemeliharaan kesehatan atau health maintenance. Yang kedua, perilaku pencarian dan penggunaan sistem atau fasilitas pelayanan kesehatan atau sering disebut perilaku pencairan pengobatan atau health Pencairan pencarian. Pencarian. Perilaku pencarian pengobatan. Health seeking behavior. 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 Hey, behavior. Behavior. Yang ketiga, perilaku sakit. Illness behavior. Yang keempat, perilaku peran sakit. The sick role behavior. Behavior. Itu pertanyaan apa nih? Enggak, itu Maksudnya pertanyaan? itu kan itu yang pas Puji baca yang tugas bapaknya itu kan ada kayak apa ya, buat pertanyaan 20 apa gitu. Emang ada? Iya, yang itu Pak, yang apa sih itu yang pertama itu? Nggak dikasih pertanyaan. Ada Pak yang minimal 20 pertanyaan apa gitu. 20 menit, 20 slide kali, bukan 20 pertanyaan. Ada Pak, makanya Puji minta. Masa sih? Ini bagus nih, ini udah nih. UTS langsung ya? Di apa? Bapak Mak. Ini soal udah ada nih. Di ini sama Puji. Ya udah Pak. Ini bukan soal. Itu soal kan? Iya, Nggak apa-apa soal itu Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sok sama Puji Tok. Ada yang mau komentar atau saran masukan? Diam, giliran kayak gitu diam. Udah UTS aja ya.
Tes langsung nih. Waduh. Tunggu dulu, Pak. Siap nggak? Siapin kertas dan pulpennya. Ih, Bapak serius? Habis nggak ada yang nanya? Saya Coba Pak nanya. asli nanya. Sok, nanya. Itu yang kedua, Kan Pak. bilang gitu nih. Yang slide kedua. Slide kedua. Iya. Saya. Se itu artinya apa Pak? Sebentar. Nih, Bukan, Pak, bukan ini. Satu lagi kayaknya. ketiga. Nih. Mana sih? Bentar, Pak. Mau dikat aja langsung. Oke, hai. Ini. Asri, kamu duluan lah. Aku lupa di mana tadi. Oh ya udah. Uji, Asri mau nanya. Iya, sebenarnya. Bismillah ya Allah. Ini tadi kan ada apa pencegahan sekunder dan pencegahan primer ya? Tunggu di slide yang berapa sih? Kalau nggak salah ada pencegahan sekunder dan pencegahan primer tadi. Nih. Hmm, G nih. bukan Pak. Oh iya itu. Nah, Uji, Asri mau minta tolong dong pencegahan. Contoh pencegahan primer tuh kayak gimana sih? Primer aja. Kalau bisa sekunder juga, biar paham. Saya nambahin ya. Saya nambahin yang masalah ini. Saya nambah pertanyaan ya. Ini kan tingkat pencegahan dibagi 3 ya, menjadi 3 tahapan. Yang pertama sekunder nih ya, sekunder ya. Yang kedua primer, yang ketiga sekunder lagi. Gitu tak? Iya, jadi kayak Silakan jawab. sekundernya tuh kayak dilakukan pada masa individu mulai sakit. Jadi kayak ada sebelumnya sama sudah sakit gitu, Pak. Oke, sok dijawab. Pencegahan yang sekunder tadi kata yang buat Astri gimana? Bang, Boleh buka makalahnya nggak sih, Pak? yang tadi Boleh lah, dipakai. kan punya kamu. Gimana? Bunyi buka makalahnya dulu. Soalnya ada di makalah kayaknya. Iya, silakan. Uji, Tari. Maaf, kalau bisa pencegahan primer juga ya. Iya. Terima kasih. Kalau bisa sama yang sekunder pada saat masa individu mulai sakit. Kenapa, Pak? Sama yang ketiga-tiganya dong, sekalian aja. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Langsung dijawab, Pak. boleh mau nggak? Pencegahan sekunder ini tuh diagnosis dini dan pengobatan segera seperti rehabilitasi, pencegahan rehabilitasi. Terus? Tapi pengertian ini bukan contoh. Gimana sih? Iya,
Kunci pencegahan sekunder itu diagnosis dini dan pengobatan segera seperti rehabilitasi. Yang kedua, pencegahan primer dilakukan pada masa individu belum menderita sakit. Upaya yang dilakukan yang pertama ada perlindungan khusus, misalnya kayak imunisasi, kayak gitu Pak. Vaksin. Ya. Terus? Yang ketiga, pencegahan sekunder dilakukan pada masa individu mulai sakit. Contohnya gimana? Contohnya gimana, Puji? Tunggu Pak. Ya, Gundala 3 kita lihat. Kita mencari hal-hal yang Itu isinya cewek-cewek semua. mau lihat 3 Bu? Cewek mau jilbab, ini cewek tuh. Ini. Aku mah nggak tertarik tuh gitu. Tapi sakit. Aku tidak sama sekali. Pasti siapa anda yang lihat kartun itu sama. Ada kan? Ya kan. Yang ketiga, pencegahan sekunder dilakukan pada masa individu mulai sakit, menghentikan proses penyakit orang tersebut. Contohnya kayak mencegah terjadinya komplikasi dan cacat. lebih ke sana berarti ya. Iya Pak. Oke. Gimana Asri? Udah puas? Alhamdulillah sedikit puas Pak. Sedikit puas. Tapi sakit loh walaupun di pohon pisang. Puji Tari, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, nambahin ya. Bisa jadi kan pencegahan yang Aku yang sekunder yang sakit. pertama itu. Contohnya seperti rajin cuci tangan, kemudian olahraga teratur, makan makanan yang bergizi itu adalah Oh enggak, rumahnya aja nanti dicatnya kayak gitu. merupakan pencegahan sekunder gitu. Atau begitu. Nggak tahu. Jadi nanti anaknya cetaknya gitu gambar. Gitu. Nah, kalau primer betul yang tadi. Jadi ketika kuman udah mulai masuk tuh udah mulai ditembakin tuh sama vitamin, udah mulai sama vaksin, sama imunisasi pencegahan. Nah, kalau yang ketiga itu udah lebih ke masa dia peralihan tuh antara mulai istilahnya kayak aduh hawar-hawarnya nih mau flu nih atau udah mulai nggak enak badan tuh gitu kan, udah mulai minum obat-obatan tuh Gak paham udah kan? masuk biar nggak mencegah si penyakitnya itu tidak tambah buruk gitu sih secara singkat. Betul begitu Bu Fuji? Iya Pak, betul. Baik, coklat silver pin. Bye. Dari Puji, kan saya bantu menjawab. Tari yang gede Oke. ya. Siapa lagi? Mekar mau bertanya apa Mekar? Apa itu? Tangan. Itu pas slide yang ketiga kayaknya. Ini ketiga. Apa yang dipegang? Apa? Tangan. Coba lihat. Itu tangan. Tapi iya. Iya dia ini. Ini Ada ketiga. jarinya. Iya. Sini.
masa lalu. Bukan Pak, bukan yang itu. Oke, yang mana? Mundur atau maju nih? Mana sih tadi? Bentar Pak, ini apa ya? Ah, hilang Pak, di mana ya, lupa. Ah, Jadi kok hilang sih? Satu nih. Nih, dua nih. Nih, ketiga nih. Tahu dia nyindir siapa? Coba. Bansos. Kan bansos ditangguhin hukumannya. Nih, 4. Karena apa? Karena dibully publik. Dibully publik. Kamu nggak tahu? Enggak. Aku tak peduli dan tidak mau tahu. Aku tidak tahu dan tidak mau tahu dan tidak peduli. Itu otaknya sudah di Nih, 5 nih. bawah anak TK. Apa di bawah anak TK? Ya, di bawah anak TK apa? Tahu. Wah, apaan nih? Apaan nih? Biasanya mas mau. Jangan. Nih, ada lagi nih. Mana nih, Mekar? Yang mana? Bentar Pak, saya baca dulu. Maksudnya apa sih? Oh, itu mau lama cincinnya lagi. Kan dimakan lagi sih alas. Itu apaan sih? Gak tahu. Dimakan tapi. Iya bener Pak, yang ketiga deh. Yang tadi yang perawat. Dia masuk. Oh, roti. Oh, dia mau ngembaliin duit. Dikit. Nah yang ini Pak, Ya, mangga. yang Coba kalau pengetahuan perawat tentang status perkembangan individu dan membantu mengantisipasi perilaku selanjutnya, itu maksudnya gimana? Tuh, Jakarta tenggelam 30 tahun. Amin ya Allah. Gimana, Mekar? Yang itu Pak, perawat tentang status perkembangan individu membantu mengantisipasi perilaku itu apa perilaku apa? Oh mungkin ya. Nah, gimana tuh? Atlantis yang menang. Uji perilaku menyimpang atau perilaku apa? Ibunya ditabrak. Ini kan pengetahuan perawat tentang status perkembangan individu. Jadi kayak misalkan si perawat ini punya Dia pasien dibiarin. dan dia tuh harus tahu perkembangan si pasiennya itu makin hari Dia dilihat kayak gimana gitu, misalkan apakah makin baik, apakah makin buruk, tinggi. untuk misalkan Oh, nanti jatuhnya kemana tuh? kan di sini membantu mengantisipasi perilaku itu kayak Udah diikutin apakah lagi. si perawatnya tuh Udah ditembak. mengalami depresi Tembak atau pakai apa? Lemparin sendal lagi. gimana gitu. Intinya Gimana? jadi Nyangkut Gimana pohon. dong? Yang jalan. itu si perawatnya tuh apa ya, gimana sih ngomongnya, Gimana? aduh bingung mau ngerangkai kata-kata. Jadi si perawat tuh harus mengetahui perkembangan si individu, mengetahui perkembangan si pasiennya supaya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Pak. Ya misalnya kecelakaan pada saat si pasiennya mau ke toilet atau jatuh atau gimana gitu Pak. Oke. Gimana tuh? Mekar? Paham nggak? Puas nggak? Ya paham Pak. Puas nggak?
Iya. Jadi ya bantu jawab nih. Maksudnya itu, jadi secara kita sebagai perawatnya harus mengetahui itu status perkembangan pasien kita day to day-nya, ya kan? Setiap ada perubahan, hari perawatan, asuhan keperawatan itu dilakukan, pasti kan ada implementasi dan evaluasinya tuh. Nah, dan pasti di dalam ASKEP itu kan ada perencanaan. Udah tahu ASKEP, asuhan keperawatan? Hah? Udah tahu belum? Ya tahu. Apa aja? Pertama identifikasi kayaknya. Iya Pak. Wah. Catat nih ya. Iya. Asuhan keperawatan itu ada beberapa versi. Ya, versi sederhananya itu adalah yang pertama adalah pengkajian. Ada pengkajian pasien. Dari tadi itu kunci di sana. Udah dicatat? Sudah Pak. Punya pulpen nggak? Yang saya kasih pinjam nih. Apa? Pengkajian. Pengkajian. Pak, sudah. Sudah, semua benar nih. Sudah Pak. Pengkajian. Sudah? Ada Udah. nggak jelas. Yang kedua Kuyang. adalah Kayang paling. Apa sih itu? Apanya sih? Kuyang. melakukan dia identifikasi masalah. Itu jual. Masalah pasiennya apa. Nanti kan hasil kajian itu kan bisa jadi itu data secara dapat data subjektif sama data objektifnya. Kemudian nanti diidentifikasi tuh masalahnya apa. Gitu. Setelah identifikasi masalah itu yang kedua. Yang ketiga adalah pendiagnosis keperawatan, diagnosa Dia keperawatan. nama dirinya sendiri. Ya, Jelaskan kopi. Padahal aku baru berapa oke. ya setelah nonton Udah dicatat? itu dia ketangkep. Sudah Pak. Oke. Yang setelah mendiagnosis dibuatlah rencana keperawatan. Mungkin dia adalah Intervensi. global. Rencana. Jadi ada beberapa versi. Nanti Dia mengatur dunia. mata kuliah selanjutnya nanti disampaikan. Dunia mengatur. Ada yang dari AHA, ada yang dari organisasi-organisasi profesi yang lainnya itu di beda-beda. Terima kasih bang. Aku mendapatkan ini bang. Tuh setelah direncanakan itu dibuat intervensi. Nah ini tuh ada kadang di beberapa literatur memang ada yang dibalik. Nanti kita akan pakainya yang mana nanti dikabarin. Bukan dikabarin, di mata kuliah yang lain. Di dokumentasi keperawatan. Sudah? Diambil segitu. Kemudian diimplementasi. Implementasi keperawatan. Atau tindakan. Jadi setelah kita merencanakan, kemudian si rencana itu kan kita lakukan dong. Nah itu adanya diimplementasi. Setelah diimplementasi keperawatan, lalu masuk ke evaluasi keperawatan. Lihat kita responnya. Jadi kita bisa tahu nih, ketika kita kasih obat paracetamol misalnya, pasiennya demam, kemudian saran dari dokter kayaknya ini kasih paracetamol deh gitu kan. Nah nanti kan pasti ada perilaku atau kegiatan yang bisa jadi dia malah plong gitu kan, ketiduran dan nggak cocok misalnya sama obatnya gitu kan. Itu yang harus bisa diantisipasi contoh. Tuh. Misalnya jangan berkendara ya ketika sudah makan obatnya. Nah, kayak gitu.
Paham ya? Jadi si perawat tuh harus bisa tuh, tapi si perawat itu nggak boleh ngasal. Kan banyaknya pasti ditanya-tanya kan, karena kita kan sebagai tenaga kesehatan. Kayak yang di slide yang Udah. Gelas ini nih faktor dari orang lain. menetralisir kemanisan kamu mas, karena di dalam gelas ini hanyalah ada. Mana tadi? Lah kan gue jualan ini, udah jualan kalau nggak kayak gitu. Kenapa aku udah jualan mas? Nah, tahap kontak dengan pelayanan kesehatan. Dia kan pasti masuk ke tahap itu, nanti ketemu sama perawatnya. Nah, jadi kan nanti si perawatnya menjelaskan apa itu penyakitnya, menjelaskan sebabnya seperti apa gitu kan. Kemudian nanti setelah efek dari perawatan ini akan jadi apa, kalau nggak diobati nanti gimana. Nah, itu kan harus dikasih tahu dengan pengetahuan yang perawat miliki. Jadi supaya tidak malah jadi memperparah penyakitnya gitu. Paham sampai sini? Paham Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Jangan nanyain minggu depan soalnya kayak gimana ya. Online atau offline, Pak? Offline. Minggu depan nih Pak. Minggu depan. Iya dong. Apa Pak? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Jamnya seperti biasa. Azra mau nanya untuk apa? Ini pas nanti kita pelajarin semua PPT-nya atau gimana Pak? Ya belajarin, Mas semua baca-baca aja. Iya. Cuman saya nggak akan keluar dari 6 judul yang ini nantinya. Terlepas nanti ada pertanyaan yang menyimpang, tapi tetap di koridor yang 6 judul ini. Tapi Pak itu yang ketiga kan si Priska nggak presentasi Pak. Nah iya, jadi kan yang puji ini kan dimajuin. Apa Jadi Jara? yang si Friska itu nggak dipakai apa ya? Ya, yang materinya ketiga nanti setelah UTS. Oh iya Bahasnya. siap. Jadi materinya puji kan harusnya setelah UTS tuh di switch aja, cuma tukeran doang. Oh iya Pak siap. Gitu ya. Iya, jadi nanti yang keluar materi yang udah presentasi ya Pak? Betul. Siap Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Jakia baru nongol nih Jakia. Kalau kamu dengan teman kamu ngapain? Apa Jara? Dan aku Jara nanya tah? diobatin. Enggak Pak, udah tadi. Oke. Oke, ada lagi Puji yang mau ditanyain gak? Enggak, Pak. Kalau saya sih cuma sedikit komentar aja. Terutama yang di slide ya. Komentar saya, kalau subjudul baru lebih baik di awal slide aja, jangan jadinya tadi banyak yang di bawah gitu kan, jadi jangan sampai kelanjutan gitu loh. Iya, Pak. Dipisahin aja slide-nya gitu. Iya, Pak. Ya. Itu aja sih dari saya. Kalau misalnya sudah paham semua, berarti kan udah pada pintar, nanti belajar yang benar ya. Soalnya sih dikit-dikit susah, gampangnya banyak. mau soalnya mau pilihan ganda, mau esai? Pilihan ganda, Pak. Itu hal bantu Untuk pemanasan Pak pilihan Jawabannya di Nanti jawabannya malah nggak ada loh, malah bingung sendiri nanti katanya. Kalau bisa jawabannya yang benar semua Pak.
Berarti bakal milih itu ya Asri ya. Taunya salah nanti. Semuanya kayaknya Pak. Tapi dia musiknya datang. Oke, tadi kan cuman ada berapa ya? Yang baru absen, coba dibuka lagi kameranya. Aduh, sebentar Pak. Gila. Masa dia bisa? Jakia, Mekar belum buka absen tadi. Berarti kan ganas banget itu predator bang. Hampir dulu bang. Saya baru bangun. Astagfirullah. Predator menjawab mau bang. Yang namanya predator. Ya Jakia dibuka dulu Jak. Mana ada sih nggak jadi. Foto lagi Pak. Ya, bentar belum on cam. Jakia, Mekarsari. Oke Pak. Ayo dong. Bentar Pak. Kameranya. Bentar, Oke. sebentar. Bentar katanya mau pakai baju dulu tuh Mekar loh. Pakai lipstick dulu. Lama bener dorongnya. Tapi ya udah tadi keluaran. Sayang banget ini. Gila, tumpah semua. Ini guanya. Kok chatnya Asri sama Jakia sama? Beda rumah Pak. Oh, kirain sama rumahnya. Kalian sama Dokter Fahri online hari ini? Online Pak. Iya Pak. Oke. Mekar mana Mekar? Ayo Mekar. Waktu adalah uang Mekar. Janjian warna chatnya Asri sama Jakia? Mentang-mentang. Jakia yang ngechatin saya itu Pak. Wah, Mana ada? Telur direbus bang. Katanya udah. sudah siap? Ayo, mana mukanya jangan setengah-setengah gitu dong. Kalian tuh harus percaya Cantiknya yang mau jilbab diri. iya kenalin sama Iki Meskipun belum main Foto lagi, dulu. Zahra dengan pasti bercermin Ya Pak, siap. keyakinan ya kan. Siap. 1, Full, 2, mukanya full, ya. mukanya full. Jangan setengah-setengah nanti dapat Siapa? suka pada-pada jodohnya setengah-setengah nanti. Kalau request boleh nggak Pak jodohnya? hidupin kamera nggak Iya boleh tapi sabar makanya kita Loh, loh, juga harus memantaskan diri. Siap ya? Full, Jakia, Mekar full mukanya. 1, 1, 2, 3. Emang harus miring-miring ya Jakia? Jakia harus. Biar cantik Pak. Oh gitu ya, angle ya, main ya, angle ya. suka Iki Oke ya, sampai ketemu minggu depan di UTS, nanti saya berkabar. Jamnya saya... Ya. Oke, salam sehat semuanya, salam sama keluarga. Bila ditaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, belajar yang benar ya. Ya Pak. Ya Pak. siapa? itu sama aja ya ceritanya kayak gitu doang apa yang beda ya itu namanya orang sirik ya
Nah itu di studio sama